Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Oh, Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur di dalam penyembahan, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi, katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Yes Lord, kami mau menyenangkan Bapa. Mari katakan Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia. Oh, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan kepada Bapa, layakkan, layakkan hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur. Haleluya, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur. Yes Lord, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan yang menyenangkan-Mu. Inilah korban syukur kami ya Allah. Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mau mempersiapkan hati kami. Kami mau mempersiapkan bejana hati ini untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah setiap keberadaan hidup kami. Maafkan semua ketidaktepatan hidup kami. Ampunilah kami ya Allah dari segala pelanggaran salah dan dosa kami. Sehingga saat ini ketika kami berada di hadapan Bapa, kami ada di dalam keadaan kudus dan berkenan oleh karena pengampunan-Mu ya Allah atas kehidupan kami. Urapilah setiap kami, Allah Roh Kudus, berikanlah kami hikmat pengertian untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah firman yang kami dengar, itulah yang mengubah kami. Kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ayat 8, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa seringkali tanpa kita sadari kita telah menolak Allah. Baik itu dengan sikap kita, atau dalam gerak pikiran kita, dengan tindakan kita, dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dan bahkan dengan seluruh aspek gerak hidup yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Maka hal itu sama dengan kita sedang menolak Allah. Kita menolak Allah memerintah atas hidup kita. Kita menolak Allah berdaulat penuh atas kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa ini masih terjadi di dalam kehidupan kita atau di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan orang percaya? Jawabannya satu, karena sebenarnya kita tidak mau memberi diri untuk dipimpin oleh Roh. Ini juga artinya kita tidak mau hidup diatur oleh Allah. Orang yang tidak mau hidup diatur oleh Allah atau tidak mau hidup dalam pemerintahan Allah, sama dengan ia sedang memberontak kepada Allah. Itulah sebabnya kita harus periksa diri masing-masing. Mengapa sampai saat ini kita masih memberontak kepada Allah? Atau mengapa sampai saat ini ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang masih memberontak kepada Allah atau masih menolak Allah? Karena sesungguhnya saudaraku, mereka tidak ingin kenyamanan hidup duniawi mereka terganggu. Mereka tidak mau melepaskan diri dari keterikatan dengan kesenangan hidup secara duniawi. Dan jangan-jangan cara hidup seperti itu juga masih terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi. Saudara, jika sebagai orang percaya kita terus mempertahankan cara hidup yang demikian, maka sesungguhnya hidup kita ada dalam bahaya besar. Itulah kenapa saya sering katakan bahwa hidup ini tragis sekali kalau kita tidak mau hidup menuruti akan kehendak Allah. Ingat saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu.
Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu saya harus katakan dengan tegas saat ini kepada saudara, kalau saat ini saudara masih tetap hidup menuruti hawa nafsu diri sendiri, tidak mau hidup dalam pimpinan roh, maka saudara sedang berjalan menuju kebinasaan kekal di dalam api neraka. Saudaraku, oleh sebab itu kita harus memperkarakan akan hal ini dengan serius. Jangan melihat semuanya aman-aman saja karena saudara merasa saudara masih muda, saudara masih kuat. Saudara juga memiliki finansial hidup yang menjamin kehidupan saudara. Ingat baik saudaraku, kematian itu bisa datang kapan saja tanpa kita sadari. Jadi jangan sombong ya, jangan sombong. Jangan sombong dengan keadaan hidup yang kita miliki saat ini. Keadaan yang mapan itu tidak bisa menjamin. Itu semua tidak bernilai. Itu semua tidak akan bisa menolong kita di hadapan pengadilan Allah nanti. Sebab yang akan menolong kita itu ketika saat ini kita hidup benar-benar hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Jadi ingat baik saudaraku, kalau saat ini kita menolak hidup dipimpin oleh roh, berarti pasti binasa di kekekalan. Itu harus dicatat. Jadi kalau firman Tuhan katakan kuduslah kamu sebab aku kudus, maka kita harus berjuang untuk tetap hidup dalam kekudusan Allah. Kalau kita menolak, kalau kita tidak mau, berarti kita menolak Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak memberi diri hidup dalam pemerintahan Allah, artinya tidak mau hidup sesuai dengan kehendak Allah, sama dengan menolak Allah. Tuhan Yesus katakan sendiri di dalam Yohanes 12 ayat 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Saudaraku, jadi kalau kita menolak perkataan Tuhan sama dengan menolak perintah Tuhan. Menolak perintah Tuhan sama dengan menolak Tuhan. Menolak Tuhan sama dengan menjadikan diri kita musuh Tuhan. Nah, menjadi musuh Tuhan berarti menyerahkan diri ke dalam kebinasaan. Itulah kenapa seringkali saya katakan hanya orang bodoh yang mau menikmati hidup ini selama 70-80 tahun di dunia ini, ya. Tetapi pada akhirnya di kekekalan nanti binasa di dalam api neraka. Jadi kenapa kita tidak mau menyadari akan hal ini sebelum terlambat, saudaraku? Saya harus katakan sekali lagi kepada saudara, api neraka itu tidak pernah padam, ya. Itu artinya penderitaan di kekekalan itu tidak akan pernah berakhir. Itulah kenapa kita harus sadar sebelum terlambat. Matius pasal yang ke-7 ayat 21, Tuhan Yesus berkata dengan sangat jelas, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Melakukan kehendak Allah Bapa di sorga berarti harus tetap hidup dalam penurutan akan kehendak Allah selama kita masih menumpang di dunia ini. Nah saudara, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Mengerti kebenaran ini, mengapa kita tidak mau sadar, saudaraku? Saya bisa mengerti bahwa tidak semua orang bisa menerima kebenaran ini. Karena apa? Karena mereka masih ingin hidup menuruti hawa nafsu duniawi mereka, masih ingin hidup menuruti kedagingan mereka, sekalipun ada ancaman bahaya di kekekalan. Nah saudara, saya harus katakan, sadarlah sebelum terlambat. Sekali lagi, sadarlah sebelum terlambat, bertobatlah sebelum terlambat. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu sungguh-sungguh menyadarkan kami, di mana dalam sepanjang hari-hari hidup kami, dari sikap kami,
dari gerak pikiran kami, dari perkataan kami, perbuatan kami, tindakan hidup kami. Tanpa kami sadari seringkali kami masih menolak Engkau, ya Allah. Karena kami hidup mengikuti apa yang kami mau. Kami hidup mengikuti keinginan-keinginan diri kami sendiri. Dan firman-Mu hari ini menyadarkan kami bahwa di dalam Yesus Kristus kami dipanggil untuk melakukan apa yang kudus, bukan apa yang cemar. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau berjuang supaya di sisa umur hidup kami, apapun yang kami lakukan di dalam hidup ini, kami mau melakukan semua itu seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami sadar sungguh, selama kami masih hidup di dunia ini, kami harus hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih yang Maha Mulia. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan-Mu, ya Allah. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati seluruh kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.